Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih anak-anak ibu yang membuka video ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Sebelumnya kita mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk kelanjutannya kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, pecahan itu sendiri ada berbagai macam jenis. Dan jenis-jenis pecahan ini sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Semoga anak-anak ibu masih ingat ya pelajaran di kelas sebelumnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah pecahan biasa. Nah, ibu punya biskuit ya. Ini ceritanya biskuit nih. Terus ibu bagi dua. Ibu bagi dua. Kemudian ibu bagi lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, terus ibu ambil satu. Dari gambar ini, kalau ditanya berapa bagian yang sudah diambil, maka satu bagian, ya kan? Yang diambil kan satu bagian. Berapa jumlah potongan semuanya? Ada 4. Maka bentuk seperti ini sama dengan pecahan 1/4. Yang di atas ini disebut sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut. Pembilang itu adalah bagian kecil yang dimaksud. Nah, kita kan mau nanya berapa bagian biskuit yang sudah diambil, maka satu bagian. Berapa jumlahnya? Nah, penyebut ini adalah jumlah keseluruhan. Jadi kalau mau mengilustrasikan atau mau memahami 1/4 itu adalah satu potong dari 4 potong. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ditanya berapa bagian yang tersisa, berapa pecahan yang bisa kita tuliskan dari biskuit yang tersisa. Ada berapa potong biskuit yang tersisa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Berapa bagian? Semuanya. 1, 2, 3, 4. Yang sudah diambil disebut lagi. Kalau yang ditanya semua bagian, berarti 3/4 biskuit yang belum diambil. Selanjutnya pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Nah, ini ibu punya biskuit utuh dan biskuit yang sudah dipotong. Kalau kita lihat berapa biskuit yang tersisa, di sini ada ya, cuma dia sudah diambil setengahnya. Kita hitung dulu yang utuh berapa. Ada 1, 2. Karena dia utuh, maka angkanya juga utuh, tidak berbentuk pecahan. Kemudian kita hitung yang setengah ini. Ini merupakan satu potong dari berapa potong tadi kira-kira kalau sisanya segini? Dari 2 potong. Nah, jadi kalau mau membayangkan 21/2 itu seperti apa, maka gambarnya seperti ini. Ada 2 potong yang utuh dan ada 1/2 bagian. Jadi 1 potong dari 2 bagian yang sebenarnya. Karena setengahnya ini dimakan, jadi sisa 1/2 atau setengah. Nah, pecahan campuran ini bisa diubah ke dalam pecahan biasa. Caranya, perhatikan ya. Ke bawah ini dikali, di atas ini ditambah. Nah, perhatikan cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Dikali 2 dikali 2, 4,
ditambah 1, 5. Dapat pembilangnya, penyebutnya ini adalah tetap 2. Berarti 5/2. Nah, kita lihat bentuknya. Berubah menjadi pecahan biasa. Bisa nggak, Bu, dari pecahan biasa diubah menjadi ke pecahan campuran? Bisa. Kita ingat lagi cara mensederhanakan pecahan bila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kan kalau cara menyederhanakan pecahan biasanya dibagi dengan 2 bilangan yang sama besar. Tapi karena ini sudah tidak bisa dibagi 2 ganjil, dan ini tetap belum sederhana, kalau misalnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka cara mensederhanakannya seperti ini. Kita bagi, kita tumpahkan ke kanan, maka 5 yang di dalam, 2 yang di luar. Kita bagi. Nah, bedanya dengan pembagian bilangan bulat kemarin, untuk menyederhanakan pecahan campuran untuk menyederhanakan pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu tidak perlu sampai 0. Kalau pembagian dari bilangan bulat kemarin pembelajarannya itu harus sampai 0. Seperti ini, 2 dibagi 5. 5 dibagi 2. Nah, perkalian 2 yang mendekati hasilnya dengan 5, yaitu 2 dikali 2, 4, dikurang 1. Nah, 1 sudah lebih kecil daripada 2, maka pengerjaannya berarti sudah benar. Nah, 1-nya ini naik ke atas, 2-nya ini turun ke bawahnya 1. Nah, maka dia kembali ke bentuknya semula, yaitu 2, 1/2. Nah, selanjutnya kita ke pecahan desimal. Nah, desimal ini itu adalah pecahan per 10. Nah, di sini kalau ingat pelajaran kelas 5 atau kelas 4 ada koma-komanya. Nah, Ibu punya misalnya 0,5, 0,15. Nah, yang harus diingat di sini, kalau mau mengubah ke pecahan biasa ya, supaya enak kalau misalnya ada operasi hitung campuran antar jenis pecahan, maka salah satunya bisa dikerjakan ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Jadi harus menguasai bagaimana cara mengubah pecahan desimal, pecahan campuran, dan juga nanti ada juga pecahan persen atau persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini salah satu caranya diubah ke pecahan yang sama semua. Pilih mau nanti disamakan pecahan desimal semua kah, atau disamakan ke bilangan persen semua kah. Untuk itu harus menguasai bagaimana caranya mengubah dari satu pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Kalau pecahan desimal, karena dia per 10-an, ini per 10 ya, kita lihat jumlah bilangan di belakang komanya untuk menentukan penyebut. Ini di belakang komanya ada berapa bilangan? Ini di belakang koma tuh yang di sininya ya. Nah, ini ada 1. Kalau ada 1, yaitu bilangan 5, ada 1 bilangan nih di belakang koma nih. Mau ini 2, 7, 8, pokoknya ada 1, di sini ada angka 5, maka penyebutnya itu adalah 10. Nah, dapat 10. Dapat 10, komanya hilang menjadi 05. Karena 0-nya ini di depan tanpa koma, maka kita tulis saja 5. Nah, kemudian yang ini ada berapa angka? 1, 2. Karena 2 angka berarti
jadi 100 penyebutnya. Nah, nolnya hilang, komanya hilang, jadi 0,15 bisa saja ditulis dengan 15. Menjadi 15/100 dan 5/10. Ini masih bisa disederhanakan lagi, dibagi dengan dua bilangan yang sama. Kita bagi 5 dan 5. Maka bentuk paling sederhana dari sini adalah 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Kita bagi 5. 5, di sini juga 5. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 20. Nah, ini bentuk paling sederhana dari 0,15, 3/20. 0,5 itu sama dengan 1/2. Tadi depannya 0, bagaimana dengan depannya yang 1? Nah, yang pertama kita lihat cara mengubahnya, berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Nah, berarti ininya juga bertambah menjadi 1000. Kalau dia cuma 0,2, maka penyebutnya 10. Kalau dia 2 angka, 100. Kalau dia 3 angka, 1000. Kemudian koma, setelah kita kita dapatkan penyebutnya, maka komanya ini hapus. 1, 2, 5, 1. Langsung tulis aja, karena satunya ini bukan 0, maka tulis semua. Nah, seperti ini. Tadi Ibu mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, ini kita tumpah juga ke kanan, sehingga satunya di dalam, 2-nya di luar. Semoga masih ingat ya pelajaran di kelas sebelumnya. Ibu cuma mengingat-ingat kembali. Nah, ini beda dengan pecahan pembagian bilangan bulat. Nah, kalau di sini yang di dalam itu lebih kecil daripada yang di luar. Nah, 1 dibagi 2. Belum dapatkan perkalian 2 yang hasilnya mendekati 1. Karena 1 kali 2 aja, perkalian 1 dengan 2, hasilnya di sini 2. Jadi kita kalikan 0 saja, yang lebih kecil lagi daripada 2. Karena kalau di sini dikurangin 2, maka hasilnya negatif. Nah, tidak bisa dikerjakan. Jadi kita kalikan 0. 0 kali 2, 0. Kurang jadi 1. Naik koma, turun 0. Nah, caranya seperti ini, masih ingat tidak? Setelah dapat 10 ini, caranya tadi bisa diulang lagi ya. Naik koma, 0-nya turun ke bawah. 0 yang ini. Nah, baru kita kerjakan perkalian 2 yang hasilnya mendekati 10. Maka itu dikalikan dengan 5. 5 kali 2, 10. Hasilnya 0. Nah, ini hasilnya. 1/2 sama dengan 0,5. Kalau masih bingung, bisa coba di kalkulator. 1 bagi 2 sama dengan 0,5, dan caranya tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Tinggal diikuti langkah-langkahnya. Selanjutnya kita ke bilangan persen. Persen ini artinya per 100. Jadi, lambang persen ini itu sudah menandakan bahwa penyebutnya itu adalah 100. Tinggal tuliskan ini 5. Kemudian kalau dia 30%, maka pasti bawahnya 100. Tulis aja langsung atasnya berapa. 30.
Nah, kalau misalnya di sini 1,3, langsung saja tulis 130. Komanya dihilangkan karena sudah diubah menjadi kepecahan biasa. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara mengubah dari satu pecahan ke pecahan lainnya. Semoga bisa dipahami ya, dan Ibu sangat berharap video ini bisa ditonton sehingga bisa memudahkan anak-anak Ibu untuk mengingat kembali bagaimana perkenalan dengan pecahan di kelas sebelumnya. Nah, nanti Ibu beri tugas untuk mengubah dari perubahan pecahan ya. Dan Ibu harapkan untuk mengumpulkan itu di hari ini juga, jangan beda hari, supaya besoknya bisa Ibu kasih tugas yang baru. Jadi Ibu tidak mengulang lagi soal yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Semoga semuanya mau belajar sama-sama. Nah, kita minggu ini masih belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.